Kalau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Oke Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah seri terakhir dengan tema Bangkit Bersama Kristus Menghadapi Virus Corona. Setelah ini nanti kita akan mendengarkan bersama untuk video-video selanjutnya dengan tema Berjuang Terus di Dalam Kemuliaan Kristus. Jadi Bapak Ibu, untuk sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, segala penyertaan, pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap kasih karunia yang Tuhan berikan, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini ketika kami akan belajar firman-Mu, Tuhan tolong berkati kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Ini doa permohonan kami Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Allah kami hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk tema renungan pada hari ini, saya beri judul, Obat bagi Sobat Ambyar. Nah, temanya seperti apa, renungannya seperti apa? Nah ini nanti kita akan bahas bersama-sama, tapi sebelumnya, mari kita buka bersama-sama firman Tuhan kita. Dasar Alkitabnya terambil dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menantang orang yang berbuat jahat dan melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar kata sobat ambyar, ya, pasti yang teringat adalah tentang fans dari Didi Kempot. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah ada yang jadi sobat ambyar, ada yang jadi fansnya Didi Kempot. Ya kita tahu Bapak Ibu, berita kemarin bahwa Didi Kempot sudah dipanggil Tuhan dan ya kita semuanya turut bersedia, bahkan semua fans dari kalangan anak kecil, muda, bahkan dewasa, ya semuanya kehilangan seorang maestro campur sari Indonesia. Nah, tapi Bapak Ibu, ambyar ya, ambyar kali ini atau sobat ambyar yang dimaksud kali ini bukan tentang fansnya Didi Kempot yang sedang berduka, tetapi lebih kepada keadaan kita semua orang-orang yang saat ini dalam tanda kutip sedang ambyar. Karena apa? Situasi dan kondisi karena COVID-19 atau virus corona ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang susah sekali dalam menghadapi permasalahan di pandemi COVID-19 sekarang ini. Ya banyak yang mengalami kesesakan, perekonomian mulai turun, terus usaha-usaha yang kita kerjakan mungkin omsetnya juga mulai turun, dan masih banyak lainnya yang sangat membelenggu ketika pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi satu hal, kita itu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mazmur 34 ini konteksnya di mana ketika Raja Daud pada waktu itu baru diserang oleh Abimelek atau sedang berada dengan Abimelek, ya karena ketakutannya, takut dibunuh sampai sebenarnya kalau di ceritanya ini Raja Daud pura-pura seperti orang gila ya supaya tidak dikira atau tidak dibunuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi satu hal dari apa yang kita dapat ini, Daud memiliki musuh ya, dia memiliki musuh yang banyak, dalam artian lebih kepada banyak
orang yang tidak suka kepada Daud. Tetapi Tuhan senantiasa melindungi Daud. Nah Bapak Ibu, kita saat ini sedang memiliki musuh bersama, musuh yang tidak kelihatan. Tetapi seperti apa yang menjadi iman Daud melalui Mazmurnya ini, kita akan bersama-sama belajar bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Kita semuanya memiliki pengharapan bersama di dalam Tuhan. Ketika kita mau berteriak atau kita terus berpengharapan di dalam Tuhan, pasti Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak tertidur, ghosting boten sari. Semuanya Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Wajahnya akan menantang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ikatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan kelepasan mereka dari segala kesesakannya. Ya kita imani saja bahwa ketika kita mau terus berharap berseru kepada Tuhan, segala kesesakan yang kita hadapi saat ini, kesesakan bersama dalam pandemi COVID-19 atau virus corona ini akan segera lenyap, akan segera hilang. Kita terus berharap kepada Tuhan. Yang jelas kita tetap bersyukur karena hingga sampai saat ini kita masih diberikan perlindungan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ya semuanya terasa sulit, ya tidak dipungkiri. Kita semua merasakan hal yang dari pekerjaan, dari pelayanan kita, bahkan ibadah kita pun terganggu. Tetapi satu hal, kita tetap bersyukur, masih Tuhan tolong dengan banyak hal. Penyertaan, kesehatan, sukacita, perlindungan hingga sampai saat ini salah satu bentuk di mana Tuhan turut berkarya dalam kehidupan kita. Dikatakan juga, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Terus ayat yang terakhir, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang benar, orang yang mau berlindung kepada Tuhan, Tuhan sangat senang sekali. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia sangat senang sekali. Bahkan tadi dikatakan juga, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, atau Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya ini yang ambiar ya istilahnya. Orang yang ambiar jiwanya, ya Tuhan tetap dekat. Dia mau, bahkan Dia sangat rindu ketika masa-masa sulit kita terus mendekat kepadanya. Bagian kita saat ini ya merenungkan, merefleksikan kehidupan kita di kehidupan sekarang ini, sehingga masa sulit ini masa dimana kita semakin dekat kepada Tuhan, sampai nantinya Tuhan berikan pertolongan bagi kita dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tetap semangat Bapak Ibu dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Tetap berharap penuh kepada Tuhan dan kita tetap berdoa bersama. Semuanya segera berlalu, kita kembali dalam kehidupan yang normal. Sudah tidak ada pandemi COVID-19 lagi dan kita terus tetap bisa berkarya. Kita berdoa. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami. Kami tahu Tuhan sungguh dekat dengan kami. Untuk itu Tuhan, di masa yang sukar ini, kami mau terus berharap kepadamu. Dan Engkaulah perlindungan kami satu-satunya. Dan kami bersyukur saat ini kami tetap diberikan kesehatan, perlindungan, penyertaan. Semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mau serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan dan kasih-Mu. Tuhan, ini doa permohonan kami, ucapan syukur kami. Dalam nama-Mu Yesus Allah kami hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus